lagi di dapur Mom Happy. Kali ini saya akan membuat bolu pandan ketan hitam terenak yang pernah saya bikin. Saya share resep dan tutorialnya di sini karena memang ini sangat enak dan sangat recommended buat kalian. Penyuka bolu pandan dan ketan hitam pasti suka banget sama bolu ini. Selamat menyaksikan. Untuk bahan pertama di sini ada susu kental manis dan juga saya menggunakan butter ya. Karena ini butter cake, jadi saya menggunakan butter. Kalian bisa juga mix dengan margarin. Nah, di sini margarin dan susu kentalnya saya mixer sampai mengembang. Nah, setelah mengembang dan berubah warna, kita sisihkan dulu ya. Untuk bahan keduanya, di sini ada kuning telur, gula pasir, dan juga ekstrak vanila. Untuk vanila ekstrak, kalian bisa ganti dengan vanila bubuk atau vanila cair ya. Kita campur kuning telur, gula pasir, dan vanilanya. Lalu kita mixer. Untuk mixernya kalian bisa bebas menggunakan mixer apa saja ya. Biasanya saya hanya menggunakan hand mixer, tapi karena ini saya ingin mencoba mixer baru, makanya saya menggunakan stand mixer. Nah, kita mixer sampai agak mengembang. Jadi untuk memixer kuning telurnya tidak perlu terlalu lama, cukup sampai tercampur rata dan gulanya larut. Setelah itu kita campur dengan mentega yang tadi sudah kita mixer, lalu kita mixer kembali sampai benar-benar tercampur rata ya. Kita mixer dengan kecepatan rendah saja. Nah, sampai tercampur rata seperti ini. Lalu kita sisihkan dulu ya. Untuk bahan bolu ketan hitamnya ada terigu pro sedang, tepung ketan hitam, dan bubuk charcoal. Untuk bolu pandan ada terigu, susu bubuk, dan endapan daun pandan. Nah, ini ada bahan selanjutnya, putih telur, gula pasir, dan juga sedikit garam. Kita mixer putih telurnya dan kita masukkan gula pasirnya bertahap sampai 3 kali ya. Ini saya mixer dengan kecepatan tinggi ya. Kemudian kita masukkan garamnya. Nah, untuk perbedaan memakai hand mixer dan stand mixer itu hanya berbeda di waktu proses mixernya saja. Jadi, kalau pakai hand mixer agak lama dibanding memakai stand mixer, tapi hasil akhirnya akan sama saja. Jadi, nggak masalah ya kita memixer memakai hand mixer atau pakai stand mixer. Nah, ini hasil akhir kocokan putih telurnya ya, seperti ini. Setelah itu kita ambil sedikit adonan putih telur, kita campur dengan adonan kuning telur, lalu kita aduk lipat seperti ini. Setelah itu baru kita campur ke adonan putih telur. Jadi agar tercampur dengan rata ya. Kita aduk balik perlahan. Setelah tercampur dengan rata, kita bagi 2 adonannya ya. Sebelumnya tadi saya sudah menimbang bowlnya yang belum diisi itu sekitar 770. Jadi ini berat bersih adonannya itu sekitar 1 kilo ya.
kita bagi dua adonannya, jadi masing-masing 500 gram kurang lebih. Nah, kita timbang ya, sampai 500 gram kita bagi dua. Nah, ini udah saya bagi dua ya, masing-masing sekitar 500 gram. Adonan pertama kita masukkan tepung terigu dan susu. Nah, ini kita membuat adonan bolu pandannya dulu ya. Untuk endapan daun pandannya, kalian bisa ganti dengan perisa pandan atau esen pandan. Jadi untuk endapan daun pandannya saya buat dari jus daun pandan, lalu saya endapkan sekitar 5 hari di dalam kulkas. Dan saya ambil endapan daun pandannya yang kental ini. Setelah tercampur, kita aduk perlahan. Jika kalian ingin adonannya warnanya lebih hijau, kalian bisa tambahkan setetes atau 2 tetes pewarna hijau atau perisa pandan ya. Setelah itu kita buat bahan ketan hitamnya ya. Campur semua bahan bolu ketan hitamnya. Untuk bubuk karkol kalian bisa skip ya kalau tidak punya. Jadi fungsinya bubuk karkol atau bubuk arang ini untuk memperkuat warna hitamnya. Tapi nggak masalah kok kalau nggak pakai. Nah, setelah itu kita aduk lagi seperti tadi, aduk perlahan sampai semuanya tercampur rata. Setelah itu saya semprot loyangnya, atau kita bisa oles dengan margarin. Nah, di sini saya memasukkan sedikit adonannya ke dalam plastik segitiga karena saya ingin nanti hasil cake-nya terlihat cantik. Tapi kalau kalian punya loyang biasa atau pengen bentuknya biasa gitu, tidak usah menggunakan plastik segitiga ini juga tidak apa-apa. Jadi untuk menyusun adonan ke loyangnya itu terserah aja ya, tergantung loyang dan kreasi masing-masing. Jadi jika kalian ingin bolunya warnanya tertata dengan bagus dan cantik, kalian bisa mengikuti cara saya seperti ini. Oh ya, di sini saya menggunakan loyang diameter 24 cm ya. Dan untuk mengovennya, kalian bisa menggunakan oven listrik atau oven tangking. Saya sudah mencoba 2 kali menggunakan oven tangking, itu hasilnya bagus juga. Jika menggunakan oven listrik, ini saya menggunakan api atas bawah, suhunya sekitar 150 Celcius ya. Untuk lamanya tergantung suhu oven masing-masing. Nah, ini dia bolunya sudah matang. Setelah keluar dari oven, kita bisa langsung keluarkan dari loyangnya. Ini bolu pandan ketan hitam yang saya rekomendasikan untuk kalian. Ini rasanya sangat enak karena saya pun lumayan sering membuat cake ini. Jadi kalian pun harus mencobanya di rumah. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai habis.